Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odessa Gita Ramadhani dengan NIM S1S1230778. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penelitian saya yang berjudul Pengaruh lamanya waktu istirahat terhadap totalitas kinerja anggota kepolisian di Polres Konawe Utara pada angkatan 50. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh durasi waktu istirahat terhadap tingkat totalitas kinerja anggota kepolisian. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa durasi waktu istirahat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat totalitas kinerja dengan nilai signifikan F lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Selain itu, nilai R2 yang sangat kecil, yaitu 0,00596, menunjukkan bahwa durasi waktu istirahat hanya dapat menjelaskan sebagian kecil variasi dalam kinerja. Nilai adjust R yang negatif, yaitu min 0,0650, juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak efektif dalam memprediksi kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain selain durasi waktu istirahat seperti beban kerja, kondisi psikologis, dan motivasi lebih berperan dalam mempengaruhi tingkat totalitas kinerja anggota kepolisian. Oleh karena itu, peningkatan kinerja anggota kepolisian perlu mempertimbangkan berbagai faktor selain waktu istirahat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Waktu istirahat adalah salah satu elemen penting dalam sistem kerja. Istirahat di tengah kerja sangat berguna dalam mengurangi terjadinya kelelahan. Adanya waktu istirahat akan memberikan kesempatan untuk proses pemulihan baik bagi fisik maupun mental dari pekerja, dan waktu istirahat yang cukup bisa membuahkan kinerja yang maksimal. Waktu istirahat seringkali tidak tersedia cukup untuk tenaga kerja beristirahat. Selain itu, banyak tenaga kerja tidak sepenuhnya menggunakan waktu istirahatnya dengan efektif karena tenaga kerja tetap bekerja atau melakukan kegiatan lainnya di waktu istirahat. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil pekerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Mangkunegara tahun 2007 mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Polisi Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peranan penting di dalam masyarakat. Polri sebagai organisasi memiliki banyak fungsi dan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi juga harus siap siaga walaupun di luar dari jam tugas, yaitu kapan saja polisi dibutuhkan atau mendapatkan perintah dari atasan anggota polisi. Kurangnya waktu istirahat dapat mempengaruhi efektivitas kinerja seseorang dan dapat menghambat seseorang dalam menunjukkan performa kerja yang maksimal. Kurangnya waktu istirahat juga berpengaruh terhadap kinerja polisi terlebih lagi pekerjaan yang diemban oleh seorang polisi tidaklah mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lamanya waktu istirahat terhadap totalitas kinerja anggota kepolisian di Polres Konawe Utara pada angkatan 50. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki kondisi kerja anggota kepolisian, terutama dalam hal pemulihan fisik dan mental yang berdampak pada efektivitas tugas mereka. Hasil penelitian Mahruz Khairul Umami tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Lama dan Interval Istirahat Terhadap Produktivitas Pekerja menguji berbagai jadwal waktu istirahat dan menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari lama atau interval istirahat terhadap produktivitas pekerja di dua jenis tugas yang diuji. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa jam kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana kelelahan akibat jam kerja yang tinggi dapat menyebabkan penurunan performasi.
Masuk pada metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu waktu istirahat per hari dan tingkat totalitas kinerja. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 2 pertanyaan umum, yaitu berapa jam waktu istirahat yang Anda dapatkan di setiap hari kerja dan berapa tingkat totalitas kinerja kerja Anda di setiap hari kerja. Variabel tingkat totalitas kinerja diukur menggunakan skala ordinal yang terdiri dari 5 kategori, yaitu sangat tidak berpengaruh, mendapat bobot nilai 0, tidak berpengaruh, mendapat bobot 1, netral, mendapat bobot 2, berpengaruh, mendapat bobot 3, dan sangat berpengaruh, mendapat bobot 4. Setiap kategori diberi bobot nilai untuk mempermudah pengolahan data dalam bentuk kuantitatif. Skala ini hanya dirancang untuk mempresentasikan tingkat totalitas kinerja responden dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Kuesioner ini dirancang untuk memperoleh data mengenai waktu istirahat yang diperoleh dan tingkat totalitas kinerja kepolisian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat apakah ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan metode sampling berdasarkan rumus Lovin untuk menentukan jumlah responden dari populasi anggota kepolisian Angkatan 50 Polres Konawe Utara dengan jumlah populasi sebanyak 20. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus N sama dengan N per 1 tambah N kali nilai error pangkat 2. Jadi di sini dari total populasinya 20 orang, sampel yang saya ambil itu hanya 17. Jadi 17 responden yang akan saya olah datanya. Untuk teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui pembagian kuesioner secara online kepada anggota kepolisian di Polres Konawe Utara. Responden dipilih secara acak dari populasi yang memenuhi kriteria tersebut. Setiap responden diminta untuk mengisi kuesioner secara jujur, terutama terkait waktu istirahat yang diperoleh dan tingkat totalitas kinerja. Untuk teknik analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear untuk menguji hubungan antara waktu istirahat yang diperoleh dan tingkat totalitas kinerja. Analisis regresi linear akan digunakan untuk mengukur sejauh mana waktu istirahat yang diperoleh setiap hari kerja, variabel independen yang mempengaruhi tingkat totalitas kinerja, yaitu variabel dependen. Model regresi yang digunakan dijelaskan dengan persamaan Y sama dengan B0 atau konstanta ditambah B1 atau koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh durasi waktu istirahat dikali waktu istirahat yang diperoleh ditambah nilai error term. Masuk pada hasil dan pembahasan. Jadi di sini terlihat ada data. Dan untuk pemecahan masalah menggunakan perhitungan manual, di sini intercept dan koefisien regresi kita gunakan rumus Y topi sama dengan B0 tambah B1X, yang dimana B0 itu B0 sama dengan Y rata-rata dikurang B1 dikali X rata-rata. B1 sama dengan sigma X kurang X rata-rata dikali Y kurang Y rata-rata dibagi sigma X kurang X rata-rata pangkat 2. Nilai X rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi N. Untuk Y rata-rata itu sigma Y dibagi N, sehingga didapatkan data seperti pada tabel berikut. Jadi untuk rata-rata X-nya itu 5,94117 dan untuk rata-rata Y-nya itu saya mendapat 2,52941. Untuk nilai B1-nya itu seperti rumus tadi yang sigma X kurang X rata-rata dikali Y kurang Y rata-rata dibagi sigma X kurang X rata-rata pangkat 2, saya mendapatkan
total B1 yaitu min 0,1425. Untuk B0 nya saya mendapat 3,3763, sehingga estimasi regresinya yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1X, yang dimana Y topi sama dengan 3,3763 ditambah min 0,1425 dikali waktu istirahat yang diperoleh. Masuk pada sum of squares. Menentukan sum of squares atau SST total untuk menilai seberapa baik model dalam memprediksi nilai Y dengan rumus SST sama dengan sigma Y kurang Y rata-rata pangkat 2 sama dengan 3,1552. Selanjutnya dalam mencari sum of error atau SSE yang digunakan untuk menilai kesalahan dalam prediksi model regresi dengan rumus SSE sama dengan sigma nilai error pangkat 2 sama dengan sigma Y kurang Y topi pangkat 2 yang hasilnya 9,962. Selanjutnya untuk mencari sum of squares regression yang digunakan untuk mengukur variasi yang dijelaskan dalam model dengan rumus SSR sama dengan SST ditambah nilai SST ditambah nilai SSE yang hasilnya itu 3,1606. Maka SST total yaitu SST total sama dengan SSR ditambah SSE yang hasil akhirnya itu 13,1226. Untuk koefisien determinasi. Untuk menentukan koefisien determinasi yang menjelaskan proporsi variasi total dalam variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X dalam model, R pangkat 2 itu sama dengan SSR dibagi SST total. Jadi R pangkat 2 itu sama dengan 3,1606 dibagi 13,1226 yang menghasilkan 0,2409. Kemudian kita tentukan koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi digunakan untuk mengungkapkan derajat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel dengan rumus R pangkat 2 sama dengan 0,2409, R sama dengan 0,12045. Untuk hasil analisis, berdasarkan hasil perhitungan regresi linear yang dilakukan, analisis hubungan antara waktu istirahat yang diperoleh atau X dan tingkat totalitas kinerja atau Y dapat diuraikan sebagai berikut. Nilai korelasi antara waktu istirahat yang diperoleh atau X dengan tingkat totalitas kinerja atau Y dapat dianalisis melalui koefisien korelasi atau R. R sama dengan 0,12045, maka ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat lemah antara waktu istirahat yang diperoleh X dengan tingkat totalitas kinerja atau Y, dengan R sama dengan 0,12045 yang lebih dekat dengan 0. Berarti hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah dan hampir tidak signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa waktu istirahat yang diperoleh kurang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat totalitas kinerja. Yang kedua itu, koefisien determinasi dapat diukur melalui nilai R pangkat 2. Jika R pangkat 2 sama dengan 0,2409, hubungan antara X waktu istirahat dan Y tingkat totalitas kinerja cukup kuat, sekitar 24,09%. Variasi dalam tingkat totalitas kinerja Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam waktu istirahat yang diperoleh atau X. Namun karena nilai R pangkat 2 ini relatif kecil, hanya 24,09%, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara waktu istirahat dan tingkat totalitas kinerja cukup lemah. Sebagian besar variasi dalam tingkat totalitas kinerja tidak dapat dijelaskan oleh waktu istirahat dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Untuk hasil output ANOVA-nya, nilai F dari tabel ANOVA adalah 0,0840 dengan tingkat signifikansi atau signifikans F sebesar 0,7761. Tingkat signifikan ini dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,08 atau 8% karena 0,7761 lebih besar dari 0,08, maka maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Dalam konteks analisis regresi, hipotesis 0 biasanya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen
atau waktu istirahat, dan variabel dependen atau tingkat totalitas kinerja. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa waktu istirahat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat totalitas kinerja pada tingkat signifikansi 0,08, karena nilai signifikans F lebih besar dari R. Untuk nilai R² adalah 0,00596. Nilai variabel waktu istirahat jam kerja hanya dapat menjelaskan sekitar 0,596% dari variasi dalam variabel dependen. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara durasi jam kerja dan variabel dependen sangat lemah, dan sebagian besar variasi dalam variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh durasi jam kerja. Dengan kata lain, ada banyak faktor lain yang memengaruhi variabel. Untuk nilai adjust R² adalah min 0,0650, mengindikasikan nilai adjust R² sebesar 0,0650 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan tidak memberikan penjelasan yang baik terhadap variasi dalam variabel dependen. Bahkan setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model adjust R dihitung dengan memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Nilai negatif dari adjust R menunjukkan bahwa variabel independen digunakan dalam model regresi kurang efektif dalam memprediksi atau menjelaskan data. Untuk kesimpulan teori dari jurnal di pendahuluan mengindikasikan bahwa waktu istirahat tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap tingkat totalitas kinerja. Hasil penelitian Mahruz Khairul Umami tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Lama dan Interval Istirahat Terhadap Produktivitas Pekerja menguji berbagai jadwal waktu istirahat dan menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari lama atau interval istirahat terhadap produktivitas pekerja. Hasil penelitian dalam studi ini menunjukkan berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis 0 tidak dapat ditolak karena nilai signifikans F sebesar 0,7761 lebih besar dari tingkat signifikans 0,08, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara waktu istirahat dan tingkat totalitas kinerja. Selain itu, nilai R2 0,059 menunjukkan bahwa waktu istirahat hanya menjelaskan sekitar 0,596%. Variasi dalam variabel dependen yang mengindikasikan hubungan yang sangat lemah. Ditambah lagi nilai adjust R sama dengan min 0,0650 yang mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan tidak efektif dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen, sehingga menunjukkan bahwa model ini kurang cocok untuk memprediksi data. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa durasi waktu istirahat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap totalitas kinerja anggota kepolisian di Polres Konawe Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi waktu istirahat yang diperoleh oleh anggota kepolisian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat totalitas kinerja mereka. Meskipun waktu istirahat dapat memainkan peran tertentu dalam mempengaruhi kinerja, temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti beban kerja, kondisi psikologis, motivasi, dan faktor lingkungan kerja juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam menentukan tingkat totalitas kinerja anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap tingkat totalitas kinerja, seperti faktor motivasi, kondisi lingkungan kerja, atau faktor psikologis lainnya. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan model yang lebih kompleks yang mempertimbangkan lebih banyak variabel independen dan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Penggunaan teknik analisis yang lebih canggih seperti regresi beraganda atau model struktural juga dapat membantu memberikan hubungan antar variabel dan memperbaiki akurasi prediksi dalam studi kinerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.